Tenggorokan aku tuh bener-bener sakit parah banget. Sekarang suaraku masih bindeng, masih sedikit sakit ya di sini, tapi hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya kondisinya sehat dan baik-baik aja ya. Untuk yang lagi kena COVID nih sama kayak aku, selamat berjuang ya teman-teman ya. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua dan pasti bisa sembuh. Amin. Aku mau update, jadi kondisi aku saat ini udah lebih baik ya daripada sebelumnya. Seharian aku di rumah aja, aku nggak bisa berjemur karena dari hari pertama aku dinyatakan positif itu emang udah mendung. Jadi dari sinar matahari sampai hari ini, terus biasanya malahan suka hujan. Terus 2 hari kemarin itu aku ngilang karena emang kondisinya sempet nggak enakin ya. Jadi aku nggak demam, tapi sakit tenggorokan parah. Oke, jadi aku agak flashback lagi nih teman-teman, mau cerita lagi sedikit ya. Untuk gejala awal aku kena COVID itu pertama-tama aku sakit kepala. Jadi sakit kepala banget. Terus pertama itu badanku rasanya agak nggak enak, lalu sakit kepala. Terus aku mulai ngerasa kayak mau pilek, tapi nggak jadi pilek, jadi kayak cuma sempet pilek sedikit gitu ya. Langsung tiba-tiba cair banget gitu pileknya. Itu cuma sedikit banget gitu ya, dan nggak terus-terusan. Terus langsung lanjut ke sakit tenggorokan. Jadi aku nggak ada batuk yang parah gitu, nggak ada. Terus kemudian aku juga sempat menggigil, jadi aku nggak demam. Aku jatuhnya itu menggigil. Jadi aku sempat menggigil 2 kali, baru kemudian setelah aku PCR, dan setelah PCR itu baru aku sakit tenggorokannya mulai parah. Nah, 2 hari kemarin itu sakit tenggorokannya parah banget. Aku nggak tahu ya, mungkin kayak dari awal aku bilang kayak luka gitu di sini. Dan kayaknya yang beneran luka. Terus jadi 2 hari kemarin itu aku nggak bisa makan. Aku nggak bisa telan makanannya. Padahal yang aku makan juga selama 2 hari kemarin itu cuma bubur teman-teman. Jadi pagi itu aku sarapan Quaker Oat, terus kemudian siangnya itu beli ya bubur ayam gitu, tapi cuma buburnya doang sama kuahnya sedikit. Malamnya juga gitu, karena aku bilang sama suami aku bener-bener nggak bisa makan nasi. Nah, makan bubur pun itu sampai nangis karena susah banget. Jadi sampai bubur aja itu kayak apa ya, nyangkut masih di tenggorokan. Lanjut di keesokan harinya masih sama, aku bahkan sampai ngomong juga sakit banget. Aku nggak bisa ngomong. Jadi kalau di hari-hari sebelumnya itu aku masih bisa video callan sama keponakan-keponakan gitu ya, sama kakak-kakak dan keluarga besar. Di 2 hari kemarin itu enggak, sama sekali aku nggak terima video call. Aku reject semua. Dan aku bilang cuma via WhatsApp aja kalau mau komunikasi. Karena tenggorokan aku tuh bener-bener sakit parah banget. Sekarang suaraku masih bindeng, masih sedikit sakit ya di sini, tapi nggak separah 2 hari yang lalu. Nah, aku itu setelah dilihat ya dari gejala-gejala yang aku dapatkan dari COVID ini, aku terkena varian Omicron. Ya, itu puji Tuhan banget kenanya Omicron ya, yang udah lebih ringan istilahnya ketimbang Delta. Tapi ada nggak enaknya, yang nggak enaknya dari sakit Omicron ini, walaupun dia dibilangnya bergejala ringan, tapi sakit tenggorokannya itu bener-bener sakit banget loh teman-teman. Aku sampai ngerasa aduh ini leher kayak robek gitu ya, sakitnya tuh luar biasa sakit banget. Aku nggak tahu ya, karena gini, gejala
setiap orang itu berbeda pastinya, nggak sama semuanya. Tapi kalau aku itu yang aku rasakan. Nah jadi sakit banget. Dan yang kedua yang nggak ngenakin dari sakit ini adalah minum obatnya. Obat antivirusnya itu yang kayak gini teman-teman, kuning ini, Avigan namanya. Ini banyak banget. Jadi ya kalau kita sakit, aku nggak tahu yang Delta ya, karena aku nggak punya pengalaman yang Delta, tapi aku ngomongin yang Omicron. Jadi kalau kita sakit dan kita dapat obat ini antivirusnya yang Avigan, itu harus dihabisin teman-teman 40 butir. Dan nggak kira-kira karena pertama kali minum itu kemarin dulu aku minum Avigan ini. Pertama kalinya minum aku harus minum 8 butir. Setelah itu di pagi. Kemudian di malam harinya aku minum lagi 8 butir lagi. Dan belum ditambah ya dengan obat-obat yang lain teman-teman. Dengan ya vitamin C, obat batuk, obat demam, vitamin dan lain-lain. Pokoknya kalau nggak salah yang harus aku minum itu sampai 14. Ditambah dengan obat yang untuk batuk dan flu. Gitu ya, jadi waduh luar biasa banget. Dan yang aku lakukan akhirnya adalah aku nggak sanggup minumin satu-satu teman-teman, apalagi aku termasuk orang yang susah banget minum obat. Jadi aku pakai pisang, jadi aku kerok pisang, aku taruh di sendok, dan karena itu ada sekitar 14 obat, aku bagi 2, jadi aku isi 7 masing-masing satu kali sendok itu, 1 sendok aku isi 7, langsung aku minum, gak dirasa lagi, langsung aku telan, aku hajar langsung pakai air yang banyak, karena obatnya itu lumayan ya teman-teman. Kalau yang lain kemarin itu aku nggak tahu ini obat apa, ada yang kayak gini tuh dia gede-gede, ada 2 dan juga lumayan pahit. Terus di pagi ini aku udah merasa lebih baik, udah ngerasa oh aku udah nggak yang parah banget, tenggorokannya sakit gitu ya. Dan aku udah coba pagi-pagi aku minum lemon tea, bikin sendiri lemon tea-nya ya, jadi bikin teh campur pakai madu dan juga dicampur pakai lemon lokal. Terus kemudian aku coba makan roti, tapi rotinya itu aku celupin ke lemon tea-nya. Setelah itu oh lumayan, aku udah mendingan. Pas aku cek lagi gitu ya, di ujung pangkal lidah aku ini dan di lidah aku bagian tengah-tengahnya itu ada yang luka. Aku nggak tahu sih kenapa bisa sampai luka, padahal makannya juga 2 hari kemarin cuma bubur gitu kan. Ternyata dia luka. Begitulah ya untuk dukanya. Kalau untuk sukanya sih memang ya, untuk varian Omicron ini puji Tuhan aku termasuk yang bergejala ringan, nggak nyampe yang parah banget. Puji Tuhan walaupun aku sempat punya pengentalan darah gitu ya untuk yang COVID kali ini, aku sama sekali nggak ada gejala yang mengkhawatirkan gitu ya. Karena kan kalau udah punya pengentalan darah takutnya nanti terjadi pembekuan darah gitu. Kayak temen aku ternyata dia kena yang Delta terus sempat pembekuan darah dan sampai harus dirawat di rumah sakit sekitar 10 harian gitu. Puji Tuhan ya aku enggak, masih yang level ringan aja, kecuali emang ya gitulah ya, sakit tenggorokannya nggak nolong banget, yang benar-benar parah banget. Dan aku sempet bener-bener nggak nafsu makan sama sekali. Jadi 2 hari kemarin itu yang sampai ngelihat bubur tuh, mungkin kan ada 2 hari yang hajar makanannya itu cuma pakai bubur doang. Jadi yang ngelihat bubur tuh udah yang aduh bubur gitu, kayak udah enak banget. Tapi mau nggak mau ya harus tetap dipaksa makan, mengingat obatnya itu kan banyak banget yang harus diminum gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya sukanya walaupun ini positif COVID, masih tetap bersyukur karena gejalanya ringan gitu. Jujur ya, aku dari dulu itu, dari mulai awal pandemi
selain prokes ketat, memang aku paling takut banget gitu ya. Aku dari dulu, dari awal pandemi itu aku doa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai di keluarga kami itu sampai ada yang kena COVID, jangan sampai gitu ya, apalagi jangan sampai kakak-kakak aku yang umurnya udah tua-tua itu kena gitu ya, jangan, please jangan gitu, karena mereka rata-rata udah punya comorbid. Jadi bener-bener sedih banget gitu kan, tahu beberapa temen yang memang kehilangan orang-orang terdekatnya karena COVID-19 ini tuh. Jadi ya takut banget, makanya gitu ya, takut banget gitu ya kalau sampai kena COVID. Ya dari peristiwa ini banyak belajar bahwa seberapapun takutnya gitu ya, tapi kalau kita masih tetap ya punya pengharapan dan berharap sama Tuhan, Tuhan pasti juga bantu dan tolong kita kok. Yang penting kita juga ikut jaga diri kita gitu ya, karena ya harus minum obat, maksain makan walaupun nggak ada selera makan, nggak ada nafsu makan. Semua obatnya itu diminum tanpa terkecuali gitu ya, walaupun sampai udah yang endek-endek nih kayak yang Avigan ini sampai 8 biji harus diminum, ya udah hajar minum aja gitu ya. Terus aku ya kemarin itu teman-teman sering banget kumur-kumur pakai laserin. Jadi bisa pakai laserin, bisa juga teman-teman kumur-kumur pakai air garam. Dan emang kalau ada sinar matahari baiknya sih berjemur. Nah aku mau lihat besok ya, mudah-mudahan kalau sinar mataharinya ada besok, aku pengen berjemur supaya lebih cepat lagi proses penyembuhannya. Terus aku begitu udah mulai sakit tenggorokan teman-teman, aku biasanya tuh langsung aku hajar pakai madu nih, seperti ini ya. Aku minum ini. Jadi ini tuh dikasih sama ibu pendeta aku, kemarin masih penuh, dan setiap kali aku sakit tenggorokannya itu aku langsung minum, karena emang aku juga cukup suka ya sama madu. Jadi ya udahlah aku hajar aja, tiap sakit aku minum, tiap sakit aku minum. Atau kalau pas aku minum obat yang pahit banget gitu ya, nggak kuat, aku minum pakai madu untuk ngilangin rasa pahitnya itu gitu teman-teman. Terus jangan lupa juga vitamin C ya teman-teman, nih vitamin C nya diminum gitu, karena aku setelah aku minum vitamin C ini itu langsung mendingan, langsung lebih baik, terutama lagi tenggorokan aku. Dan aku itu kan nggak bisa tidur ya, jadi emang setelah positif juga itu susah banget tidur. Ditambah lagi aku emang kan udah nggak pernah pisah ya sama anak aku ya tidurnya gitu, jadi emang udah terbiasa banget dan nggak pernah tidur sendirian. Jadi aku tipikal orang yang cukup susah kalau aku harus tidur sendirian, dan itu aku butuh waktu penyesuaian gitu. Dari dulu sih kalau itu, dari pas masih kerja, kalau misalkan ke hotel gitu, apalagi kalau tidurnya mesti sendiri, wah itu aku butuh waktu beberapa hari gitu ya untuk penyesuaian supaya bisa cepet tidur. Tapi kemarin itu aku minum obat batuknya itu ini, namanya Kamtusi. Nah, si Kamtusi ini dia lumayan banget. Ini rasanya tuh kayak sirup apa ya? Kayak sirup kopi atau permen kopi gitu kalau menurut aku, karena aku sih cukup suka ya sama rasa dari obat ini. Menurut aku malah enak gitu. Dan enaknya pakai ini itu dia tuh bener-bener bikin tepar. Jadi kalau aku minum ini biasanya tuh aku langsung tepar teman-teman. Ya kalau misalkan aku minumnya yang di pagi, nah siangnya itu pasti aku tidur. Tahu kalau pas malam aku minum, nah itu juga bisa cukup membantu aku buat tidur. Nah jadi aku minum ini malam sebelum tidur ya, beberapa jam gitu, pokoknya habis makan malam lah, sekitar jam
7 jam 8 aku minum. Nah itu lumayan tuh, ngebantu banget supaya nanti akhirnya bisa tidur. Jadi seperti itu teman-teman updatean aku buat di hari ini. Dan aku benar-benar ngerasa udah enakan banget ya, beda banget sama 2 hari kemarin. Untuk hari ini juga akhirnya aku bisa makan pakai nasi, walaupun masih tetap makannya pakai yang berkuah banget. Jadi aku makan pakai sup ayam. Nah katanya sup ayam juga cukup bagus teman-teman gitu ya. Terus sebentar ya, aku tunjukin nih sama teman-teman apa yang dibeliin sama suami aku untuk camilan aku di dalam kamar selama isoman ini. Jadi ini yang dibeli ini sama suami aku. Maaf kalau ini berantakan banget. Jadi dia beliin aku Yusi. Terus ini botol yang gede ini juga. Terus dia beliin aku larutan cap kaki 3 yang kaleng. Larutan cap kaki 3. Terus dia beliin aku susu beruang. Dia beliin 2. Terus dia beliin aku vitamin C. Sini segepok teman-teman, banyak banget. Dan gak cuma 1, dia beli sampai 3. Gitu ya, ada strawberry, apel, sama yang ini tuh anggur deh kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, terus dia beliin aku lameson lagi. Lameson ini tuh buat sakit tenggorokan ya teman-teman. Atau deh, dia beliin lameson yang itu, terus dia beliin ini lagi. Terus dan ini buat tenggorokan juga, Roach. Karena aku minta dia girol, dia nggak ngasih, dia bilang udah yang ini aja. Mungkin dia nggak ketemu kali ya. Jadi tadi dia sama anak aku keluar, mereka nyari obat dan beliin barang-barang ini deh tuh semuanya. Nah, sini tadi sisa aku makan sup ayam, belum aku bawa ke belakang. Jadi aku ke belakang, misalkan aku mau gosok gigi atau aku mau ganti baju malam gitu ya, atau mandi, biasanya aku nunggu mereka ngungsi dulu ke kamar gitu. Jadi baru aku keluar supaya nggak papasan. Karena anak aku sama suami aku itu negatif teman-teman, aku positif sendirian di rumah. Nah jadi kayak gitulah cerita selama 2 hari aku jadi penderita COVID varian Omicron ini. Oke teman-teman, itu aja update dari aku ya untuk hari ini setelah 2 hari nggak sempat tayang YouTube. Makasih banyak teman-teman dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.